قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. Yakni firman Allah Tabaraka wa Ta'ala yang terdapat di ayat 83. Dia berdoa meminta memohon kepada Allah dengan mengatakan Rabbi habli hukma wa alhiqni bis salihin. Rabbku, anugerahkan kepadaku ilmu, ajarkan kepadaku ilmu, berilah kepadaku ilmu, dan kumpulkan aku bersama orang-orang yang soleh. Kita lihat penggalan pertama Bapak Ibu. Rabbi habli hukma. Syekh Abdul Razak hafizahullah memberikan penjelasan dan keterangan. Maksudnya Rabbku, berikanlah kepadaku ilman katsira, ilmu yang banyak. Ajarkan kepadaku ilmu yang banyak. A'rifu bihil ahkam, dengan ilmu itu aku mengetahui hukum-hukum di dalam agama. Al halal wal haram, mana yang halal, mana yang haram. Wa ahkumu bihi bainal anam, dan dengan ilmu itu pula aku nanti dapat menegakkan hukum di tengah-tengah manusia. Ini permintaan Nabi Ibrahim alaihi salam. Perhatikan Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat, hadirin dan hadirat, jamaah yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nabiullah Ibrahim alaihi salam meminta memohon kepada Allah dalam potongan ayat ini. Yang pertama kali dia minta alaihi salam adalah ilmu. Menandakan Bapak Ibu, ilmu itu adalah sesuatu yang layak untuk kita minta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena keistimewaan dan kemuliaan ilmu. Tidakkah Bapak Ibu melihat di dalam Al-Quran bagaimana Allah memuji orang-orang yang berilmu? Allah mengatakan di dalam surat Al-Mujadilah ayat 11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang menuntut ilmu dengan beberapa derajat. Berarti dengan mempelajari ilmu, derajat kita akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Tabaraka wa Ta'ala mengemukakan kemuliaan orang-orang yang berilmu dalam bentuk pertanyaan. Dalam bentuk pertanyaan Bapak Ibu yang tidak ada jawabannya, pasti satu. Kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, Qul hal yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun. Katakan kepada mereka, apakah sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Jawabannya pasti tidak sama. Ini juga untuk menunjukkan kemuliaan orang-orang yang berilmu dan memahamkan pula kepada kita Bapak Ibu bahwa ilmu yang kita pelajari, ilmu yang kita pahami Bapak Ibu, itu anugerah dari Allah, itu pemberian dari Allah. Bukan karena bolehnya kita mempelajarinya atau semangatnya kita untuk mendalaminya. Lah, itu anugerah dan karunia dari Allah. Maka ilmu itu diminta dari Allah. Allah mengatakan dalam Al-Quran, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Kalian bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan berikan kepada kalian ilmu. Allah akan ajarkan kalian. Berarti Allah yang mengajari kita. Wa huwallazi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah tuh yang mengeluarkan kalian wahai manusia dari rahim, dari perut ibu-ibu kalian. Dalam keadaan seperti apa?
La ta'lamuna syai'a, kalian nggak tahu apa-apa. Apakah dia yang sekarang tahu tentang ilmu agama baru lahir dari rahim ibunya langsung gitu Bapak Ibu tahu tentang perkara agama, langsung bisa mengajarkannya, langsung di belakang namanya LC MA gitu? Oh enggak Bapak Ibu, melalui proses dia. Allah tabaraka wa ta'ala mengajarkan la ta'lamuna syai'a. Lalu kemudian Allah bekali kalian dengan anggota tubuh. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absar. Allah jadikan ada pendengaran, ada penglihatan, wal afidah, dan juga hati. Itulah yang membantu kalian untuk belajar. Jadi Bapak Ibu, ilmu itu dari Allah. Allah yang mengajarkannya kepada kita. Maka ketika kita ingin ilmu, mintanya kepada Allah. Jangan andalkan kepintaran kita, kecerdasan kita, kekuatan dan kemampuan serta kegigihan kita di dalam mempelajarinya. Itu yang membuat kita paham tentang ilmu. Enggak, Allah yang mengajarkannya kepada kita. Di poin ini Bapak Ibu, lihat bagaimana cerdasnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana taunya dia akan keperluan dan kebutuhan yang besar seorang hamba terhadap ilmu. Bagaimana tidak? Al-Imam Al-Mubajjal Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, dalam salah satu ungkapan beliau mengatakan kebutuhan manusia kepada ilmu melebihi daripada kebutuhan mereka terhadap makanan dan minuman. Kenapa demikian Bapak Ibu? Karena dengan makanan dan minuman kita Bapak Ibu mungkin membutuhkannya 2 kali atau 3 kali atau mungkin paling banyak 5 kali. Seseorang makan dalam sehari, ada yang makan 2 kali, ada yang makan 3 kali, ada yang 4, 5 atau mungkin lebih. Dan paling enggaknya dia makan 1 kali. Itu makan, minum bisa diatur gitu Bapak Ibu. Mau 1 kali, mau 2 kali, tergantung. Bisa disetting, bisa diatur. Begitu juga minum. Tapi kebutuhan kita kepada ilmu Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat, kebutuhan yang besar. Sehingga beliau katakan kita butuh kepada ilmu bi'adadil anfas, sebanyak hembusan napas yang keluar dari hidung kita. Setiap kali kita menghirup udara dan menghembuskannya, tiap kali itu kita membutuhkan ilmu. Kenapa? Karena ilmu agama mendekatkan kita dengan Allah tabaraka wa ta'ala, pencipta alam semesta. Dan kita butuh untuk dekat dengan Allah setiap waktu. Maka besar kebutuhan kita terhadap ilmu. Ketika kita nggak makan, nggak minum Bapak Ibu, yang akan binasa, yang akan rusak dunia kita. Namun ketika kita tidak memiliki ilmu, akhirnya tidak tahu dengan ibadah dan takarub kepada Allah, yang rusak dunia kita dan akhirat kita. Maka beliau meletakkan di urutan pertama permintaan kepada Allah ilmu. Dan Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat, kenapa tidak harta? Karena ketika harta yang diminta kepada Allah bukan tidak baik, tetapi menyisakan dan meninggalkan buat kita kerja yang berat. Ketika harta yang Allah berikan kepada kita, akhirnya kita bekerja untuk menjaganya, merawatnya, memeliharanya. Tapi ketika ilmu yang kita minta kepada Allah tabaraka wa ta'ala, maka ilmu itulah yang akan menjaga kita. Itu bedanya Bapak Ibu. Menjaga maksudnya, ya kita bisa ngerem ketika ada maksiat, ada dosa, kita tahu oh ini haram, ini batil, ini dosa, ini maksiat kepada Allah. Itu bentuk penjagaan ilmu kepada para penuntut ilmu. Ketika ada syubhat, ada keraguan-raguan, ada kerancuan, ya, ada kesalahpahaman yang disebarluaskan, ilmu tadi akan menjaga dia. Lah itu salah, bukan begitu pemahamannya. Kembalikan kepada pemahaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat generasi terbaik umat ini. Nah itu Bapak Ibu kemuliaan dan keutamaan ilmu. Belum lagi Bapak Ibu, ya, dari semua permintaan dan permohonan
Yang sangat baik adalah permintaan tentang ilmu, karena ilmu adalah sumber kebaikan. Darinya akan lahir banyak kebaikan. Maka lihat Bapak Ibu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun Allah ajarkan untuk meminta ilmu. Kita yakin Bapak Ibu hafal penggalan doanya. Bapak Ibu bisa lihat di dalam surat Toha ayat 114. Surat Toha ayat 114. Allah tabaraka wa taala mengatakan, "Fata'alallahul malikul haq." Maha tinggi Allah, raja yang sebenar-benarnya. "Wala ta'jal bil Qur'ani min qabli ay yuqda ilaika wahyu." Wahai Rasul kami, jangan kau terburu-buru, jangan kau tergesa-gesa dalam membaca Al-Quran sebelum ia diwahyukan kepadamu. Lalu kemudian Allah katakan, "Wa qur rabbi zidni ilma." Dan katakanlah, Rabbku tambahkan untukku ilmu. Lihat Bapak Ibu, ternyata dua kekasih Allah tabaraka wa ta'ala yang mulia ini, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau berdua ternyata sama-sama meminta ilmu kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Nabi Ibrahim mengatakan, "Rabbi habli hukma." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Rabbi zidni ilma." Oleh karena itu Bapak Ibu, kita juga dapatkan di dalam hadis bagaimana Nabi tercinta salawatullahi wasalamuhu alaih, beliau itu meminta kepada Allah ilmu. Bukankah itu yang Bapak Ibu hafal dan Bapak Ibu baca di setiap zikir pagi dan sore? Allahumma apa Pak? Inni as'aluka ilman nafi'ah. Apalagi setelahnya? Wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ilmu urutan pertama Bapak Ibu. Dengan ilmu yang bermanfaat kita dapat mengupayakan rezeki yang baik. Lah kalau sudah berilmu kita tahu untuk beribadah. Yang kita makan pun baik. Hasil nantinya amalan yang diterima. Itu beliau baca tiap pagi dan tiap sore. Belum lagi dalam doa yang lain, doa yang juga masyhur. Beliau memohon kepada Allah dengan mengatakan, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani. Ya Allah, jadikan apa yang kau ajarkan kepadaku itu bermanfaat. Berilah manfaat kepadaku dari apa yang kau ajarkan kepadaku. Wa 'allimni ma yanfa'uni. Ajarkanlah kepadaku segala yang berguna buatku, yang bermanfaat buatku. Kemudian wazidni ilma, dan tambahkan lagi buatku ilmu. Jadi Bapak Ibu menandakan bagaimana kedudukan dan keutamaan ilmu sehingga dia sangat layak untuk diajukan sebagai permintaan dan permohonan kepada Allah tabaraka wa taala. Ketika Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhumah, pada malam itu dia yang menyiapkan air untuk berwuduknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dikabarkan kepada Nabi, ini air, kata Maimunah radhiyallahu taala anha, yang menyiapkan airnya wahai Rasulullah adalah Abdullah bin Abbas. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada dua riwayat, Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mendoakan Abdullah bin Abbas. Dan doa ini sangat layak kita hafal Bapak Ibu. Doakan anak-anak kita dengan doa ini. Doakan cucu-cucu kita dengan doa ini. Nabi SAW mengatakan, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, berikan ilmu kepada dia, jadikan dia mengerti dan paham tentang perkara agama, dan ajarkan tafsir kepada dia.
Jadikan dia paham tentang tafsir Al-Quran. Ini riwayat yang pertama. Riwayat yang lain, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma bercerita, Nabi SAW pernah mendekapku, kata dia. Yakni Nabi SAW mengumpulkan aku ke dadanya. Lalu kemudian beliau mengatakan, ya Allah, ajarkan kepada dia al-hikmah. Berikan kepada dia al-hikmah, ilmu. Jadi sangat baik Bapak Ibu kita untuk mendoakan anak kita, mendoakan ya cucu dan keturunan kita. Seperti Bapak Ibu mungkin lihat anaknya lalu kemudian mengatakan, zadakallahu ilman, semoga Allah tambahkan ilmu untukmu. Ya, Bapak Ibu ngantar anak ke sekolah, dia turun tuh dari mobil, doain. Doa, minta doa kepada Allah, ya Allah alimhu, ya Allah ajarkan dia. Bukan karena kegigihan semangat kita yang antar dia, jemput dia sehingga dia jadi seorang yang berilmu, tapi anugerah dan taufik dari Allah. Kita kurangnya di situ Bapak Ibu. Kita siapin seragamnya, kita lengkapi alat tulisnya, kita belikan bukunya, itu kita lengkapi semua. Uang jajannya tak lupa, sarapannya, ya makan siangnya, tapi kita lupa doa kepada Allah. Doakan, ya Allah ajarkan ilmu kepada dia. Itu dah lengkap. Tanpa perlu Bapak Ibu merinci. Ya Allah ajarkan kepada dia bahasa Indonesia, ajarkan kepada dia matematika, ajarkan. Udah, Allahumma alimhu, ya Allah ajarkan dia. Dah semua tuh Bapak Ibu. Allah dah tahu apa yang ada dalam dada kita. Kita ingin anak kita bisa baca, bisa nulis, bisa menghitung, bahkan yang lebih kita inginkan lagi dia bisa baca Al-Quran, bisa hafal Al-Quran. Ya disitulah. Ya, sehingga Bapak Ibu ini doa. Nabi doakan Abdullah bin Abbas, dan benar Bapak Ibu, dia menjadi seorang sahabat yang pakar dengan Al-Quran. Sampai-sampai Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu memasukkan dia di dalam majlis. Ya, selalu bertemu, Umar bin Al-Khattab ingin bertemu dengan dia, berjalan dengan dia, ingin mendapatkan ilmu dari dia, karena memang dia seorang yang pakar dengan Al-Quran. Berkah dari doa Nabi SAW. Dan terakhir Bapak Ibu, lihat Abdullah ibnu Abbas ketika dapat doa seperti itu, paham dia akan kedudukan, keutamaan dan kemuliaan ilmu. Ketika dia minum zam-zam Bapak Ibu, doanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala juga meminta ilmu. Ya, apa yang dia baca ketika dia minum air zam-zam? Dia berdoa kepada Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Setelah itu warizqan wasi'ah, dan rezeki yang luas. Setelah itu wasyifaan min kulli da', dan penawar atau kesembuhan dari segala penyakit. Anak main serobot aja Bapak Ibu, lihat zam-zam, teman pulang umroh kasih zam, langsung minum. Nah, kalau bisa Bapak Ibu itu tidak ditinggalkan, karena ma'u zam-zam lima syuribalah. Air zam-zam itu sesuai dengan apa yang kita minta kepada Allah. Faedahnya, efeknya, manfaatnya sesuai dengan apa yang kita minta kepada Allah. Ya, ini doa Abdullah bin Abbas. Allah Tabaraka wa Ta'ala jadikan dia sebagai turjumanul Quran, ahli Al-Quran. Makanya Bapak Ibu, kedudukan ilmu itu mulia dan agung di dalam agama kita, dan sangat layak menjadi bagian dari doa kita. Jadi mau saya Bapak Ibu ya jungkir balik menghadiri majelis ilmu tapi nggak pernah minta taufik dan hidayah serta anugerah ilmu dari Allah, maka ya tentu kita tidak akan memiliki ilmu Bapak Ibu. Kita tidak akan mengerti, tidak akan paham.